Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas satu pintu merek Sanyo ya. Jadi kulkas yang nggak dingin. Jadi di video tutorial kali ini eh, kita akan belajar memperbaiki sebuah kulkas satu pintu yang tidak dingin teman-teman ya. Dan langkah yang pertama itu yang kalian harus cek itu ketika kulkas ini sudah dinyalakan, pertama kalian cek di bagian mesin kompresornya teman-teman ya. Jadi mesin kompresornya di sini apakah mesin kompresor itu hidup atau mati teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lihat dulu di bagian mesin kompresor. Oke, jadi di bagian belakang di sini ada yang namanya mesin kompresor teman-teman ya. Jadi mesin kompresor ketika kulkas dinyalakan, apakah mesin kompresor ini nyala atau tidak? Nah, di sini ada dua teman-teman ya. Jadi ada dua bagaimana cara mengetahui mesin kompresor ini hidup atau tidak. Karena setiap mesin kompresor ini kan suaranya berbeda-beda ya. Ada yang kenceng, ada juga yang pelan teman-teman ya. Yang pertama kita pegang aja pakai tangan seperti ini teman-teman ya. Tapi jangan kalian pegang di bagian strumnya ini, di bagian overload dan juga rilisnya. Tetapi kalau misalkan kita pegang seperti ini masih nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, di sini kita pegang, apakah di sini bergetar atau tidak. Kalau misalkan bergetar, itu artinya mesin kompresor ini hidup teman-teman ya. Dan kemudian kalian bisa dengarkan suara, itu pasti ada suara teman-teman ya. Nah, pasti ada suara kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian punya alat tang ampere, kalian bisa gunakan tang ampere seperti ini teman-teman. Ya nggak perlu mahal-mahal ya, yang penting ada aja, punya aja ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk ampernya di 0,5, artinya di sini mesin kompresor hidup. Ya, di sini kalau misalkan kita lihat secara fisiknya ya di bagian mesin kompresor. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, cara mengetahui bahwa mesin kompresor ini hidup tanpa kita melihat ke belakang kulkas. Nah, kalian bisa lihat di bagian freezernya teman-teman ya. Jadi di bagian evaporatornya di sini. Kalau misalkan di bagian freezer ataupun di bagian evaporator ini ada suara desis ataupun suara gemericik, itu artinya mesin kompresor itu hidup teman-teman ya. Jadi kalau misalkan mesin kompresor ini sudah hidup ya, kemudian kompresor itu jangan kalian yang namanya ganti overload ataupun ganti rilisnya, karena mesin kompresor ini sudah hidup ya. Oke, karena di sini mesin kompresor sudah hidup, berarti di sini permasalahannya bukan di bagian mesin kompresor, teman-teman ya. Besar kemungkinan ada kebocoran di bagian evaporator ya. Yang kedua, kita cek di bagian evaporator ataupun di bagian freezernya. Apakah di sini di bagian evaporator ataupun di bagian freezer di sini ada kebocoran atau tidak ya? Biasanya kalau kebocoran habis ke congkel pisau ya, itu pasti kan ada ya semacam kayak gini nih. Terus ada oli juga kadang teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di sini kita cek di bagian freezer, di sini nggak ada kebocoran sama sekali teman-teman ya, nggak ada kebocoran sama sekali. Hanya saja di sini ada suara gemericik ya, suara gemericik ataupun suara desis teman-teman ya. Nah, kalau misalkan lampu memang ketika kulkas ini dinyalakan otomatis lampu ini langsung nyala teman-teman ya. Jadi nggak pengaruh. Kalaupun lampunya mati juga nggak masalah. Kulkas tetap dingin. Kemudian apakah dari termostat? Nah, untuk termostat ini kan pengaturan suhu teman-teman ya. Jadi pengaturan suhu. Jadi ketika kulkas ini sudah dingin, otomatis termostat ataupun pengaturan suhu ini bisa mematikan ya mesin kompresor untuk istirahat teman-teman, karena di ruang suhu freezer ini sudah dingin ya. Jadi seperti itu. Akan tetapi jika kulkas masih belum dingin, otomatis mesin kompresor dia selalu hidup teman-teman ya. Nah, nunggu termostat ini ataupun pengaturan suhu ini sudah sampai suhu yang ada di ruangan sini teman-teman ya. Dan pastikan untuk termostat ataupun pengaturan suhu di sini harus nempel ya di bagian evaporator teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak?
Nah, kalau misalkan termostat ataupun pengaturan suhu ini rusak, biasanya mesin kompresor itu nggak hidup teman-teman ya, hanya lampunya saja yang menyala. Meskipun di sini sudah kita mark ke posisi mark, tapi mesin kompresor nggak mau hidup. Nah, ini tanda-tanda mesin kompresor itu pengaturan suhu itu rusak teman-teman ya. Kalau misalkan kalian cek juga di bagian overload dan juga relaynya, itu nggak ada setrum sama sekali teman-teman. Oke, karena di sini kulkasnya tidak dingin, hanya lampu saja yang menyala, kemudian kompresor juga nyala, juga panas juga ya. Ini besar kemungkinan ada kebocoran yang namanya di bagian kondensor teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, oli kompresor naik. Kemudian yang tiga, ini bisa jadi ada penyempitan. Nah, kalau penyempitan ini mesin kompresor hidup teman-teman ya, hidup. Kemudian bodi kulkas masih panas, tapi di bagian di bagian evaporator di sini banyak airnya, artinya dingin saja teman-teman. Itu pasti ada penyempitan ya. Nah, karena di sini analisa kulkas satu pintu ini tidak dingin, ada suara desis, ada ya, tapi nggak terlalu gemericik banget. Kemudian mesin kompresor juga hidup. Besar kemungkinan di sini penyebabnya ada dua, itu ada kebocoran freon, kemudian oli kompresor naik ya. Nanti kita akan coba perbaiki apakah kulkas ini mengalami kebocoran atau hanya oli kompresor saja yang naik. Karena kalau misalkan oli kompresor itu naik, otomatis kulkas ini nggak bisa dingin teman-teman ya. Oke, dalam posisi hidup ini kita akan coba cek di bagian filternya. Nah, di bagian filter di sini kalian bisa lihat ya, apakah dingin atau tidak. Karena untuk melihat kebuntuan ataupun penyempitan juga ya, ini pasti terasa dingin teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kulkas ini mengalami buntu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang di sini kita akan coba cek freonnya teman-teman ya. Kalau kalian mempunyai tang ampere, ini kalian bisa ukur untuk ampernya. Nah, di sini 0,5, artinya di sini freon habis ya. Kalau misalkan ada, itu rata-rata di 0,7 sampai di 0,6 berapa gitu. Nah, ini kalian bisa lihat di bagian diagram teman-teman ya. Jadi di sini kalian bisa lihat di bagian diagram biasanya ada 0,7 ampere. Karena di sini nggak ada, kita hitung rata-rata untuk kulkas satu pintu itu di 0,7 ampere. Ya. Karena di sini 0,5 besar kemungkinan freon habis teman-teman ya. Jadi udah saya katakan bahwa ciri-ciri freon habis itu tanda-tanda freon habis itu di bagian bodi kulkas itu tidak panas ya. Kemudian ampere juga turun. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba matikan. Kita akan coba cek secara fisik apakah ada freonnya ketika kita potong di bagian pipanya teman-teman ya. Ini pipa pengisian. Nanti ini kita akan potong. Oke, jadi di sini kita akan coba potong ya teman-teman. Apakah ada freonnya atau tidak ya. Ini di bagian pipa pengisian. Oke, di sini ada angin teman-teman ya yang keluar dari pipa pengisian. Nah, ini hanya sedikit, ces gitu aja. Tapi di sini disertai dengan oli. Itu udah pasti ya. Oke, di sini untuk freonnya habis teman-teman ya. Jadi habis. Jadi freon habis itu ada dua penyebab. Itu bisa dikarenakan oli kompresor naik atau ada kebocoran di bagian kondensor dan juga evaporator. Nah, yang dinamakan kondensor itu di bagian sini nih teman-teman ya. Jadi di bagian yang menuju pipa, yang menuju ke bodi kulkas, biasanya kalau kita pegang tuh terasa panas, itu yang namanya kondensor. Itu biasanya mengalami korosi ataupun bocor halus teman-teman ya. Nah, ini karena kan terbuat dari besi ya, yang menuju ke bodi. Ini rata-rata bocor teman-teman. Jadi kalau misalkan pemakai 5 tahun ke atas itu rata-rata seperti itu sih.
Jadi solusinya kalau misalkan bocor bodi itu harus kita ganti kondensor eksternal yang kita pasang di bagian sini ya. Oke, karena di sini freon habis ya. Kemudian kita akan coba potong di bagian pipa hisap. Kita coba melakukan pemelasingan teman-teman ya. Jadi ini kita potong juga, nanti kita flashing ya. Nah, ini kita potong. Oke, di sini kita potong. Nah, di sini sudah terpotong. Kemudian, oh ya, di bagian filter di sini dingin banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan saja. Oke, di sini mesin kompresor sudah nyala. Kita akan coba melakukan pemelasingan ya. Kita keluarkan oli. Nah, ini belum diapa-apain. Ini di bagian evaporator sudah banyak oli nih. Tuh. Apalagi kalau kita buka tutup seperti ini. Nah, kita buka tutup aja, kita flashing, kita keluarkan oli di dalam evaporator ya. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi untuk memflashing kalian bisa gunakan R11 ataupun metil teman-teman ya. Karena di sini kemarin ada yang bertanya, Bang, buatkan tutorial bagaimana cara flashing menggunakan R11. Karena di sini saya belum punya ya, saya belum buat video tutorialnya teman-teman ya. Jadi saya menggunakan metil saja. Oke, di sini kita flashing sampai benar-benar bersih ya. Kalau misalkan kalian harus menggunakan metil, nanti ini kita potong. Nah, ini kita lepas, kemudian nanti kita kasih pipa kapiler ya untuk memasukkan metil ke bagian pipa kapiler sini menuju ke evaporator. Sekarang kita akan coba memasukkan metil supaya proses pemelasingan ini lebih cepat teman-teman ya. Jadi nggak butuh waktu lama karena di sini olinya cukup banyak banget. Oke. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita lubangi filternya, kemudian kalian kasih pipa kapiler. Nanti buat pemakuman, nanti setelah makum kalian bisa kasih metil teman-teman ya. Enggak sampai meninggal. Gitu. Oh. Mulus lah. Oke, teman-teman semuanya, di sini sudah kita lakukan pemelasingan ataupun pembersihan di bagian evaporator, teman-teman ya. Dan di sini udah banyak banget yang keluar olinya di bagian evaporator. Kemudian setelah kita flashing ya, ini kita flashing juga di bagian kondensor. Kemudian untuk filter juga kita ganti dengan filter yang baru, teman-teman ya. Dan ini untuk filter yang lama. Jadi kita setiap ada pengawasan juga pemelasingan itu pasti kita ganti dengan filter yang baru supaya sirkulasi freon itu lancar teman-teman ya, nggak buntu. Kadang-kadang ada yang masalah kulkasnya buntu, kadang ketika udah dimatikan
itu kulkas kembali normal teman-teman ya. Dan ini sudah proses pemakuman dan saya mohon maaf, dan itu banyak yang apa ya, yang request di kolom komentar, Bang ambil yang inti-intinya saja, itu paling banyak. Makanya di sini saya buatkan videonya teman-teman ya. Jadi nggak selalu saya full video, karena ya untuk pengelasan saya rasa teman-teman udah tahu semuanya. Jadi untuk pengelasan nggak saya record, kemudian ini pengelasan itu nggak saya record ya. Kemudian untuk pemasangan filter, kemudian pipa kapiler ini udah jarang saya record ya. Mungkin kalau teman-teman semua mau lihat bagaimana cara pemasangan filter, kemudian pipa kapiler ke filter, kalian bisa lihat video-video yang sebelumnya teman-teman ya. Oke, karena di sini sudah proses pemakuman ya. Nah ini ya, ini kita tinggal apa namanya ya, kita tinggal cek aja. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan masih ada gelembung yang nggak habis-habis seperti ini, coba kalian cek di bagian jalur hisap teman-teman ya. Nah ini seperti ini, kalian bisa cek di bagian sambungan hisap apakah ada yang bocor, masih bocor atau tidak ya. Kemudian di bagian jalur sini juga pipa pengisian. Kemudian kalian bisa cek juga di bagian manifoldnya apakah ada yang bermasalah atau tidak teman-teman ya. Karena untuk pemakuman ini saya tidak menggunakan mesin kompresor vakum ya. Jadi mesin kompresor bawaan teman-teman ya. Nah ini masih ada, kita akan coba cek terlebih dahulu apakah ada apa namanya kebocoran atau tidak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini udah ketemu untuk apa namanya, untuk yang bocor. Nah di sini cukup kecil banget ya. Ini kalau apa yang nggak teliti ya nggak ketahuan sebenarnya teman-teman. Nah, tuh, wash, tuh. Ya, padahal kalau dilihat juga nggak kelihatan. Oke, jadi ini kita las ulang, kemudian kita vakum lagi teman-teman ya. Di bagian evaporator juga sudah aman. Oke, pemakuman di sini sudah selesai teman-teman ya, dan di sini udah nggak ada gelembung udara sama sekali karena di sini letak kebocorannya tadi teman-teman ya. Cukup ya lumayan dikit, tapi ini ada teman-teman ya. Oke, sekarang kita selesaikan pemakuman baru ke pengisian teman-teman ya. Oke, di sini udah kita isi di 80 PSI dan kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya. Belum. Oke, di sini kita tutup dulu. Dan sekarang kita coba nyalakan. Bismillah. Oke, untuk kulkas di sini sudah nyala. Dan ini udah turun ya. Ini kompresor sudah jalan teman-teman. Nah, ini udah nyala flashnya. Tuh, berapa itu? Wah, turun. Kita coba ambil tang ampere. Untuk ampere di 0,7. Untuk tekanan di sini masih di 10 PSI ya. Tuh di 10 PSI. Dan ini kita biarkan dulu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, di sini kita coba lihat hasilnya setelah kita melakukan pemelasingan di area evaporator dan juga filter udah kita ganti. Nah, ini ya. Ini udah kasar, udah dingin. Kita posisikan di mak boleh ya, untuk pengaturan suhu disesuaikan aja teman-teman.
Oke, jadi seperti itu ya untuk tutorial kali ini, bagaimana cara mengatasi sebuah kulkas yang lampunya saja yang menyala, kemudian mesin kompresor hidup ya. Kalian bisa cek sama seperti di video kali ini, kalian bisa flashing, kalian ganti filternya, dan kalian lakukan pengisian freon ulang teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.